terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. katakan ku pakai. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih.
Hai guys, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance. Congrats buat teman-teman yang udah selesai ujian. Semoga ujian kalian semuanya lancar, dapat nilai yang terbaik juga. Dan buat teman-teman yang mungkin masih sisa 1-2 hari lagi nih ujiannya, have faith and focus. Pasti kamu bisa melewati season ujian ini dengan baik. And the good news nih, kita bakal merayakan Natal bersama next week di hari Rabu tanggal 13 Desember. Dan saya udah lihat nih panitia udah mulai sibuk mempersiapkan Natal dari bulan lalu. Ada tim dance yang mempersiapkan, ada worship team yang mempersiapkan, dan pastinya it's gonna be a fun Christmas. So, don't miss it teman-teman. Tanggal 13 Desember jam 5.30 sore di Pasir Koja 58 lantai 4. We're gonna celebrate Christmas together. Nah, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami bisa kembali beribadah sekalipun melalui online, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya hari ini Tuhan akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu lagi Bapak. Hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, hari ini kita mau lihat ada peristiwa yang menarik sebelum momen Natal atau sebelum momen kelahiran Yesus. Dan momen tersebut adalah momen kelahiran Yohanes anak Zakaria. Atau yang kita sering dengar lebih familiar nih namanya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, background keluarga Yohanes ini, ayah dari Yohanes itu adalah seorang imam. Dan kedua orang tua Yohanes itu dibilang hidupnya benar di hadapan Allah dan selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Luar biasa banget. Tapi mereka berdua itu nggak punya keturunan. Dan usia mereka juga pada zaman-zaman itu udah sangat tua. Dan yang berarti buat mereka dan buat orang-orang yang mungkin kenal mereka itu pasti udah gak mungkin nih mereka punya keturunan. Tapi kerennya mereka berdua masih terus hidup memuliakan Tuhan. Dan fast forward satu kali, ada satu kejadian di mana malaikat datang ke Zakaria yang lagi menjalani tugas seorang imam. Dan malaikat itu bilang, Zakaria, doamu yang sudah lama didoakan telah dikabulkan. Dan istrimu Elizabeth bakal melahirkan seorang anak laki-laki. Dan haruslah kalian menamai mereka Yohanes. Pada saat itu Zakaria ragu gitu, dia meragukan. Dia tanya sama malaikat, benar gak sih ini bakal terjadi? Dia cukup ragu, kenapa reasonnya? Karena sebetulnya pada masa itu udah sekitar 400 tahun Tuhan gak berbicara kepada umatnya. Makanya sekalipun Zakaria ini seorang imam, dia itu ngerasa tetap ragu nih. Bener gak sih ini dari Tuhan, pesan Tuhan atau ini bukan nih? Dan dari sisi lain dia juga ragu karena ya melihat usia Zakaria dan Elizabeth udah sama-sama tua. Nah, kemudian malaikat sebagai bukti kalau itu tuh benar dari Tuhan, pesan itu benar dari Tuhan, akhirnya Zakaria itu dibuat bisu. Dia nggak bisa ngomong sampai kelahiran anaknya. Nah, fast forward lagi, Elizabeth mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Elizabeth bilang nih sama orang-orang yang datang pada saat itu, kalau anaknya bakal dinamai Yohanes. Tapi orang-orang yang dekat sama Elizabeth yang datang, dia bilang, wih nama itu gak common tuh. Nama itu gak ada loh di silsilah keturunan keluarga kita. Mendingan namain dia Zakaria aja gitu. Tapi terus Elizabeth bilang, enggak anak ini harus dinamain Yohanes. Akhirnya orang banyak itu yang datang dia tanya sama Zakaria, Zakaria kamu pengen namain anak kamu siapa gitu. Dan Zakaria ambil batu karena dia masih bisu. Dan dia tulis di batu itu, dia tulis Yohanes. Saat itu juga waktu dia tulis nama Yohanes, semua orang lihat nama Yohanes, Zakaria kembali bisa bicara. Dan dia sadar betul kalau anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan dia percaya nih langsung pesan yang waktu itu malaikat sampaikan itu memang betul dan digenapi. Dan that's the story behind kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan malaikat juga mention ke Zakaria kalau Yohanes itu bakal jadi seorang yang membuat banyak orang Israel berbalik sama Tuhan. Dan Yohanes itu bakal berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Yohanes bakal prepare the way untuk Tuhan Yesus. Bahkan hal itu tuh udah pernah dinubuatkan sama Nabi Yesaya. Dulu dia pernah bernubuat gini Nabi Yesaya. Kalau akan ada seorang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Meluruskan jalan untuk Tuhan. Dan yang dimaksud di nubuatan itu adalah Yohanes Pembaptis. Wow, dari kisah ini kita bisa lihat kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat detail. Dan His plan is so amazing. Dan kemudian teman-teman, Yohanes Pembaptis akhirnya mulai melakukan apa yang menjadi panggilan hidupnya. Dia mulai untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes mulai preaching nih di depan banyak orang. Dan dia bring the sound of grace ke orang-orang. Kalau kita baca di Lukas 3 ayat 3, nih ya kita bacain. Dibilang gini, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dibilang kalau Yohanes mulai menyerukan tentang repentance.
dan water baptism. Dia mulai bicara di depan banyak orang dan dia sampaikan pesan tentang pertobatan. Dia menantang orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan memberikan diri mereka untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dan dari apa yang Yohanes katakan, banyak orang yang bertobat, datang untuk dibaptis, mereka mengalami perubahan hidup dan yes, Yohanes melakukan apa yang jadi panggilannya untuk menyiapkan jalan untuk Yesus dengan sangat luar biasa. Hidupnya Yohanes betul-betul signifikan. Dan hari ini dari kisah yang mungkin selama ini kalau Natal kayak kita selalu lihat tentang kelahiran Yesus, kita melihat dari kelahiran Yohanes dan tujuan hidup Yohanes ini ada hal yang bisa kita pelajari dari apa yang Yohanes serukan dan dari hidup Yohanes. Kita setidaknya bisa belajar dua hal nih. Yang pertama yang kita bisa pelajarin dari apa yang Yohanes serukan atau dari hidupnya Yohanes adalah we need to come to Jesus. Kita harus datang pada Yesus. Teman-teman, apa yang waktu dulu Yohanes Pembaptis serukan tentang pertobatan dan baptisan air, itu tuh masih relevan loh sampai hari ini untuk kehidupan kita. Kita sering dengar lahir baru itu satu kali, tapi bertobat itu setiap hari. Sebagai manusia, kita nggak terhindar dari dosa. Sekalipun kita udah terima Yesus dalam hidup kita, tetap aja kita bisa jatuh dalam dosa. That's why penting untuk kita bertobat setiap hari. Come back to Jesus daily. Minta ampun untuk semua kesalahan yang mungkin kamu lakukan. Dan tapi ini tricky nih, bukan berarti kita bebas berbuat dosa dan terus ya udahlah kan nanti bisa bertobat jadi ya udah buat dosa terusnya. Nope, it doesn't work like that. Waktu kita terus berbuat dosa itu berarti kita nggak serius dengan komitmen kita untuk mengikut Yesus. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita sebagai manusia berdosa yang sudah menerima Yesus, tetap aja mungkin kita jatuh dalam dosa. Dan penting buat kita sadar betapa pentingnya kembali kepada Yesus dan bertobat. Dan Yohanes juga bilang, kalau kita baca di Matius 3 ayat 11, dibilang gini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dibilang tadi kalau baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Dan hal ini juga applicable dalam kehidupan kita hari ini. Teman-teman, mungkin waktu kita dengar tentang baptis, sebagian kita mikir kayak, nanti ajalah baptis, sekarang hidup juga belum sempurna, nanti ajalah pas sudah sempurna ya baru baptis. Tapi kenyataannya teman-teman, hidup kita itu nggak pernah sempurna. The truth is, waktu kita memberikan diri kita dalam baptisan air, itu adalah tanda pertobatan kita. Satu penanda bahwa kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Nah ini tuh sama teman-teman kayak pemain sepak bola. Teman-teman di sepak bola itu setiap pemain wajib pakai jersey. Mau dia sejago apapun, mau seterkenal apapun, tetap aja tanding sepak bola itu harus pakai jersey klub atau jersey negara yang mereka wakili. Makanya kalau kita suka ngikutin sepak bola atau basket atau olahraga lainnya, waktu ada seorang pemain yang dikontrak sama sebuah klub, pasti proses yang paling penting itu adalah tanda tangan kontrak sambil langsung dikasih jersey gitu, foto bareng. Ini tuh satu momen yang krusial yang dimana-mana pasti terjadi. Nah kenapa sih jersey itu penting banget? Karena jersey itu simbol atau penanda kalau kamu membela klub yang mana dan negara yang mana. Kita tahu ya teman-teman ada pemain sepak bola terkenal namanya Lionel Messi. Nah kita tahu mana sih ini yang Lionel Messi kalau lagi nonton bola kita tahu dari jersinya. Ada namanya, ada emblem klubnya, ada logo negaranya. Dan balik lagi mau sejago Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo tetap aja kalau bertanding harus pakai jersey. Nggak bisa Messi tiba-tiba datang gitu ya ke lapangan. Tiba-tiba dia datang, oh saya hari ini lagi pengen pakai baju kutung. Atau cuman pakai kaos oblong aja. Atau pakai baju muka Messi gitu ya. Nggak boleh tanding gitu. Nggak bisa. Nah ini juga sama teman-teman. Kalau tadi di sepak bola aja nggak boleh, pemain nggak pakai jersey, dengan hidup kita juga sama. Waktu kita dibaptis, itu ibaratnya seperti lagi dikasih jersey. Baptisan itu penanda kalau kamu itu bertobat dari dosa-dosa dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. So teman-teman, baptism is not the end, it's just the beginning. Sama kayak tadi Lionel Messi waktu dia pindah klub, dapat jersey baru sebagai simbol. Tapi bukan berarti dia setelah itu berhenti latihan, bukan berarti dia malas-malesan. Tapi dia tetap berjuang, dia tetap berusaha, tetap berlatih biar bisa bawa klub barunya juara. The same thing goes for us. Waktu kita dibaptis, bukan berarti itu akhir dari perjalanan hidup kita. Tapi justru setelah kita dibaptis, kita harus work on things to produce godly fruits. Kita harus menghasilkan buah-buah yang baik. Kita mengambil komitmen untuk terus mengikuti proses Tuhan. Kita berusaha untuk menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang benar menurut firman Tuhan. Jadi ingat ya teman-teman, waktu kita udah dibaptis,
nggak stop sampai di situ. Tapi kita harus terus membangun hidup kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kita melakukan itu semua, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Something will change when you come to Jesus, repent, and be baptized. Dan hal kedua nih teman-teman yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yohanes atau apa yang dia serukan ke orang-orang pada masa itu adalah tentang we need to come to others. Kita harus datang menghampiri orang lain. Waktu kita datang sama Tuhan, kita bertobat, dibaptis, terus what's next? Apa nih selanjutnya? Ini juga yang orang-orang kebanyakan tanyain sama Yohanes waktu mereka dibaptis. Kalau kita baca nih di Lukas 3 ya, di ayat 10 sampai 11, dibilang gini. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Nih konteksnya tuh mereka habis dibaptis. Kemudian jawab Yohanes, dia bilang gini, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Sama ya, orang banyak pada masa itu juga tanya-tanya, ini what's next nih, habis baptis ini saya harus ngapain? Dan mungkin kita juga nanya hal yang sama, habis baptis kita harus ngapain? Nah teman-teman, kita bisa lakuin sama seperti yang Yohanes lakukan pada zaman tersebut. Preparing the way for the Lord. Kita ada di dunia ini dengan tujuan, yaitu untuk menjangkau dan memuridkan orang lain. So kalau kita udah tahu kebenarannya, kita udah tahu jalan kebenaran, the next step is to come to others. Datang nih sama orang-orang yang ada di sekitar kita dan reach them out untuk berjalan juga dalam jalan kebenaran. Sama kayak apa yang Yohanes bilang tadi di Lukas 3. Kalau kamu punya 2 helai baju, berbagilah sama orang yang gak punya. Dan kalau kamu punya makanan, share juga dengan orang yang gak punya. Ini adalah bentuk kita care for others. Kita gak selfish dengan hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi justru kita menghidupi selfless life by caring about others. Kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Dan di momen Natal ini teman-teman, saya mau encourage kita semua. Let's reach out and care for our friends. Momen Natal ini adalah momen di mana terang yang sesungguhnya Tuhan kita, Yesus Kristus itu lahir. Dan ayo sama-sama kita juga menjadi light untuk sekitar kita. Dan di gereja kita light itu punya makna ya. Pasti kita semua tahu ada singkatannya. And I believe you guys still remember. Kita sempat bahas ini di awal tahun. Dan sekarang saya ulang lagi supaya kita semua bisa ingat. Dan kita bisa lakuin dalam kehidupan kita. Light. Light itu adalah singkatan dari yang pertama, look around. Look around. Hal pertama yang bisa kita lakuin adalah lihat dulu nih sekeliling kita. Siapa nih yang perlu kita reach out? Waktu kita look around, tujuan kita itu bukan cuma sekedar ajak orang temen ke gereja aja. No. There is more to it. Kita mau ajak teman kita untuk hidup dalam kebenaran. So, kalau kamu lihat teman kamu nih di sekolah, wah dia udah melayani. Bahkan dia udah memimpin di gerejanya sendiri gitu ya, di gereja lain. You don't need to reach out to them. Kamu gak perlu untuk menjangkau mereka lagi. Karena mereka sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi justru yang perlu kamu lihat, ada gak sih teman yang selama ini dia gak rutin ke gereja. Atau udah lama gak pernah ke gereja. Atau ya mungkin dia ke gereja sih, tapi sekedar karena dipaksa sama sekolah biar ada nilai agama gitu. Nah, kamu bisa reach out ke orang-orang yang seperti itu. You can reach out to people that are not on fire for God. Lihat dulu, pasti kamu bisa menemukan at least 1 orang di sekitar kamu yang masuk kriteria tadi. Sekalipun dimanapun kamu sekolah, pasti kamu bisa lihat ada 1 orang yang membutuhkan mengenal Kristus. Dan yang kedua, dari singkatan light, yang kedua adalah include them in your prayer. Setelah kita udah tahu nih, siapa yang mau kita reach out, kita bisa include them in our prayer. Bisa masukkan dalam doanya kita. Kita datang sama Tuhan, berdoa, mendoakan teman kita itu. Biar waktu kita reach out ke dia, Tuhan melembutkan hati, Tuhan melembutkan pemikiran dia. Speak faith juga teman-teman. Apa yang kamu mau lihat terjadi ada dalam kehidupan teman kamu. Let's say kamu speak faith, kamu bilang gini, saya mau lihat teman saya ini bisa melayani Tuhan bareng-bareng sama saya. Sekalipun sekarang dia belum rutin ke gereja. Or kamu speak faith lagi, kamu bilang, kalau sebelumnya dari mulutnya nih selalu keluar kata kasar, selalu full of gossips, saya speak faith. Biar dia bisa kenal Tuhan dan dari mulutnya keluar kata-kata yang membangun. Bahkan dia juga akan share the good news about God to others. Jadi belajar teman-teman untuk kita datang sama Tuhan, berdoa dan speak faith. Yang ketiga nih, singkatannya adalah give. Give, waktu kita sedang reaching out, itu berarti juga kita sedang membangun relasi sama teman kita. Dan sama kayak yang Yohanes tadi bilang, share what you have with others. Maksudnya belajar untuk memberi kepada orang lain. Memberi apa? Kamu bisa memberi waktu kamu untuk hang out sama teman-teman kamu. Kasih waktu kamu buat dengerin cerita dia. Kalau biasanya lagi ngobrol itu kamu aja terus yang cerita gitu ya. Sekarang kamu belajar buat diem dan dengerin nih. Dengerin, give your ears to them. Dengerin ceritanya mereka.
Atau kamu juga bisa encourage dia, misal pas lagi ujian, kelihatannya dia agak murung gitu ya. Mungkin dia deg-degan, agak stres dengan ujian yang ada. Kamu bisa encourage dia. Mungkin beliin hal simple kayak beli coklat di kantin atau minuman di kantin. Dan kasih ke dia gitu, encourage dia. Atau kamu juga bisa celebrate milestone bareng sama mereka. Misal, dia tanding basket dan bagi dia itu adalah momen yang bersejarah banget nih. Dia masuk klub basket dan dia dipakai untuk ikutan tanding gitu. Nah, celebrate the milestone dalam kehidupan dia. Jadi give your time, give your energy, give your ears buat teman-teman kamu. Dan yang keempat, have deeper conversation. Waktu kamu spend time sama teman kamu, make sure kamu gak cuma stay di surface level aja. Kalau kamu tahu dia suka basket dan kamu ngobrolin basket ya terus, itu kamu lagi ngobrol di surface level. Karena kamu gak tahu lebih jauh tentang kehidupan dia. Tapi waktu kita mau reach out, kita bisa bring the conversation deeper. Kamu bisa tanya tentang keluarganya, kamu bisa tanya apa sih yang jadi mimpi, cita-cita dari teman kamu itu. Dan at the same time, kamu juga bisa belajar untuk terbuka, share your story juga. Gimana hidup kamu diubahkan waktu kamu kenal Kristus, share your testimony. Dan kamu juga bisa share loh, why you go to church dan what do you love about church. Apa yang kamu sukai dari gereja. Dan dari situ kamu bisa mulai melakukan yang terakhir nih. Yang terakhir adalah T, yaitu adalah take action. Kamu bisa invite dia untuk datang ke Sunday service. Atau kamu juga bisa ajak dia untuk student cell as the first step. Gitu ya. Dan waktu dia say yes buat datang ke gereja bareng kamu, keep on praying. Kalau dia akan enjoy church service, dia akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan dia akan planted in our church. Continue praying, continue building the relationship, and by doing that, you are preparing others to walk on Jesus' way. So teman-teman, in 4 to 5 days, kayak next week gitu ya, kita bakal merayakan Natal bareng-bareng. Ini adalah opportunity kita untuk invite teman-teman sekolahnya kita, saudara kita, atau teman-teman mainnya kita, teman-teman les mungkin. Make the most out of it. And I believe this will be a memorable Christmas for you. Ini bakal jadi Natal yang sangat berkesan. As a recap teman-teman, dari apa yang Yohanes Pembaptis serukan di zaman tersebut, kita bisa belajar kalau kita harus datang sama Tuhan, kita harus mengaku dosa kita, bertobat, dan memberikan diri untuk dibaptis. Kita juga harus selalu ingat kalau baptism is not the end, but it's only the beginning. Waktu kita sudah memberikan diri kita untuk dibaptis, next step yang harus kita lakukan adalah untuk terus membangun diri kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Build the godly characters and bear godly fruits. Dan selain itu kita juga bisa do the same thing seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan, yaitu menyiapkan orang-orang di sekitar kita untuk berjalan juga dalam kebenaran. Untuk berjalan juga kenal Kristus dan hidup untuk Kristus. Dan itu berarti kita perlu reach out and care for our friends. Kita bisa terapin yang tadi udah disebutin, light, look around, include them in your prayers, give, have a deeper conversations, dan take action. Tadi udah dijelasin semua. By doing that, we are preparing the way for people to know Christ. Kalau Yohanes Pembaptis lakuin itu ribuan tahun lalu, and people get to know Jesus, let's do the same thing, friends. Let's do it together. And we'll see our friends, kita bakal lihat teman-teman kita bakal lihat keluarga kita, sama-sama melayani Tuhan, and living their life to the fullest, according to God's will. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali tentang pentingnya pesan firman Tuhan yang disampaikan ribuan tahun yang lalu. Untuk kami selalu datang pada Tuhan, semakin hari semakin kenal Tuhan dan semakin hari hidup kami semakin diubahkan sama seperti Kristus. Bapa, hari ini kami mau datang kepada Engkau di momen Natal ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan hari ini menghidupi hidup yang tidak hanya untuk diri kami sendiri, not a selfish life Tuhan. Tapi hari ini kami mau Tuhan untuk menghidupi a selfless life. Hidup yang kami mau berikan untuk Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kami, dan kami pengen lihat orang-orang di sekitar kami mengenal Engkau juga Tuhan. Jemaat Allah, diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, dari mana Engkau beribadah, biar kiranya damai sejahtera, damai Natal itu ada selalu beserta dengan Engkau, dan apapun yang Engkau kerjakan akan dibuat berhasil. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat teman-teman yang memerlukan konseling ataupun dukungan doa, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah sini. Dan akan ada teman-teman leader yang akan mendoakan teman-teman semua. So, that's it for today. See you next week and see you di Christmas kita Unfailing Love.